Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak semuanya, selaku orang tua siswa-siswi SDN 212 Harapan, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, untuk kali ini kami akan memberikan panduan bagi orang tua dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Simak baik-baik ya. Nah, mengapa kita harus kembali ke sekolah? Karena ada beberapa faktor, yaitu kekhawatiran akan terjadinya lost generation atau kehilangan generasi para pemuda yang dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia ini. Lalu adanya risiko minat belajar yang menurun dan memudar. Kemudian, pembelajaran tatap muka ini akan mengoptimalkan kemampuan akademis dan pembentukan karakter kembali siswa-siswi yang sebelumnya mungkin sudah menurun ya. Nah, setelah itu adanya risiko minat membaca yang menurun dan memudar. Adapun faktor psikologis anak yang mulai jenuh selama pembelajaran tatap muka sehingga diperlukan kembali untuk ke sekolah meskipun masih terbatas ya Ibu Bapak. Lalu dan yang terakhir ada faktor kebutuhan anak dalam berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman di sekolah. Itu sangat penting sekali karena interaksi akan membangun komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas siswa itu sendiri ya. Nah, di sini ada prinsip pelaksanaan PTM terbatas. Kesatu, sekolah diizinkan oleh Pemda atau pemerintah daerah dan orang tua. Lalu kedua, tidak harus bersamaan atau serentak. Ketiga, sekolah sudah mengisi daftar kesiapan. Keempat, PTM sifatnya terbatas. 5. Sekolah memastikan protokol kesehatan yang ketat. Keenam, PTM diawali masa orientasi dan adaptasi, tidak langsung kegiatan PBM. Ketujuh, jumlah siswa satu kelas maksimal 50% dari jumlah siswa dalam satu periode waktu tertentu. Kedelapan, kegiatan PTM maksimal 2 jam dalam setiap pertemuan atau setiap harinya. Kesembilan, kegiatan PTM dalam satu minggu hanya dilakukan 2-3 kali pertemuan saja. Siapa saja warga sekolah yang tidak diperbolehkan untuk PTM, yaitu warga sekolah yang memiliki penyakit, penyerta atau yang sulit terkontrol ya. Kemudian tidak dapat menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan pergi dan pulang dari sekolah. Lalu memiliki gejala seperti COVID-19. Gejalanya seperti batuk, pilek, sesak nafas juga ya. Nah, itu akan tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan PTM. Lalu yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah PPKM level 4, yaitu seperti wilayah yang orange, merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, orang yang memiliki riwayat yang telah bersentuhan atau berdekatan dengan orang yang penderita COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Bagaimana apabila orang tua belum siap PTM? Nah, Ibu Bapak tidak perlu khawatir ya, karena Ibu Bapak tetap bisa memilih antara PTM atau tetap belajar di rumah bagi anak-anaknya, karena sekolah akan tetap melayani dengan sebaik mungkin, baik itu siswa yang PTM maupun yang belajar di rumah. Namun orang tua tetap harus meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan sekolah agar pembelajaran di rumah dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, orang tua wajib mendampingi siswa belajar dari rumah dan sekolah tetap akan melayani dengan maksimal. Nah, adapun persiapan orang tua dan anak. Pertama, lihat dan amati kondisi anak, kebutuhan dan kemampuan anak, mengikuti protokol kesehatan, serta memperkirakan kemampuan beradaptasi anak pada kegiatan belajar mengajar yang baru. Kedua, mendengarkan cerita anak atau berdiskusi agar anak dapat menyampaikan kekhawatirannya, kecemasannya, keinginannya, dan harapannya. Ketiga, beri rasa aman kepada anak ketika menyampaikan bahwa anak harus menerapkan protokol kesehatan secara penuh selama di sekolah. Selain itu, dukungan rasa aman perlu diberikan ketika menghadapi hal-hal yang tidak sesuai harapan. Misalnya ketika sewaktu-waktu pembelajaran berubah dari PTM ke PJJ dan sebaliknya. Keempat, apabila orang tua dan anak mengalami kecemasan yang mengganggu keseharian, keluarga dapat menghubungi ahli yang dapat membantu seperti dokter untuk kesehatan fisik dan psikologi terkait kesehatan mental. Kelima, membiasakan anak untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun untuk melindungi bahaya.
Orang tua wajib memberitahu anak bahwa dengan mematuhi protokol kesehatan dapat melindungi dirinya dan orang lain dari bahaya COVID-19. Dan yang terakhir, mengajarkan berpikir positif dengan menanamkan harapan-harapan nyata bahwa kondisi akan membaik dengan pola kebiasaan yang baru. Adapun tips sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama, sarapan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, silakan ibu bapak untuk memberikan makanan yang sehat, yang bergizi, dan baik untuk anak-anak sebelum berangkat ke sekolah. Kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala dan suhunya tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Ketiga, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis sesuai standar. Keempat, sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kelima, jika terpaksa harus makan dan minum di sekolah, pastikan untuk membawa peralatannya masing-masing ya. Jadi tidak ada yang meminjam atau meminta alat maupun makanan yang dibawa ke sekolah. Kemudian yang terakhir, wajib membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar, alat ibadah, alat olahraga atau yang lainnya, sehingga tidak ada yang meminjam antar satu dengan yang lainnya. Adapun tips dalam perjalanan ke sekolah. Pertama, gunakanlah masker dan upayakan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kedua, hindari menyentuh permukaan benda. Ketiga, meminimalisir kontak dengan penumpang lainnya maupun supir. Keempat, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Kelima, upayakan membayar secara tunai. Apabila harus secara tunai, maka bayarlah dengan menggunakan uang yang pas. Keenam, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik antar jemput. Sebelum masuk gerbang, pertama siswa diantar sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Kedua, melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang. Ketiga, mengikuti pemeriksaan kesehatan yaitu dengan pengukuran suhu, gejala batuk pilek, sakit tenggorokan, atau sesak nafas. Nah, selama kegiatan belajar mengajar, pertama, siswa tetap menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dua, menggunakan ruangan kelas dengan kapasitas maksimal 50%. Ketiga, beralih dari media cetak ke digital untuk materi pembelajaran atau konfirmasi seputar jadwal KBM. Keempat, dilarang pinjam meminjam peralatan pribadi. Dan yang kelima, membuka jendela secara berkala minimal 2 kali setiap jam untuk mempermudah pertukaran udara atau sirkulasi udaranya. Lalu adapun panduan siswa makan dan minum di sekolah. Pertama, siswa wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kedua, meletakkan masker di wadah yang bersih dan tertutup. Ketiga, membawa bekal minum atau makan masing-masing dan tidak diperbolehkan saling berbagi makanan. Keempat, menggunakan alat makan pribadi dan tidak diperbolehkan saling meminjam. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain saat makan berlangsung. Panduan siswa menuju ke toilet. Pertama, membuka dan menutup pintu menggunakan siku atau bahu. Jadi, tidak menggunakan tangan atau jari-jari tangan ya. Kedua, menjaga jarak saat antri masuk ke kamar mandi. Tiga, masuk secara bergantian dengan siswa yang lainnya. Keempat, tidak diperbolehkan mengobrol. Dan yang kelima, tidak diperbolehkan melepaskan masker, serta yang terakhir, menerapkan etika batuk seperti pada gambar. Jadi batuknya tidak boleh menutup menggunakan tangan, tapi menggunakan lengan tangan ya, seperti pada gambar tersebut. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan ruangan kelas. Lalu meninggalkan ruangan kelas secara tertib dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menunggu penjemputan siswa menunggu di lokasi yang telah disediakan dan lakukan jaga jarak 1,5 meter pula. Adapun tips saat di rumah, 1. Melepaskan alat kaki atau sepatu, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya jaket, tas, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya.
Kedua, membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang lain dalam rumah. Ketiga, tetap melakukan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, khususnya CTPS secara rutin atau cuci tangan pakai sabun. Keempat, jika mengalami gejala seperti suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, nah silahkan untuk melapor ke sekolah. Bagaimana bila ditemukan kasus di sekolah? Nah, pertama, memberikan informasi sesegera mungkin kepada seluruh orang tua, wali murid, dan segenap warga sekolah. Kedua, memulangkan siswa dengan aman. Ketiga, meliburkan sekolah dalam jangka waktu 2 minggu terhitung sejak kasus itu ditemukan. Dan yang terakhir, melakukan sterilisasi berupa penyemprotan cairan disinfektan pada seluruh ruangan di sekolah dan sterilisasi pada seluruh perlengkapan belajar mengajar. Kemudian ada tips orang tua yakinkan anak mau ke sekolah. Pertama, memulai cerita mengenai sesuatu yang menyenangkan di sekolah. Kedua, mengajak anak melihat sekeliling sekolah atau menghubungi teman sekolahnya. Ketiga, apabila anak khawatir tidak ingin ke sekolah, tanyakan apa saja yang dirasakan anak dan diskusikan solusinya secara bersama-sama. Keempat, sampaikan tujuan untuk kembali ke sekolah dalam kondisi pandemi. Kelima, mengingatkan setiap hari terkait rencana kembali belajar di sekolah dengan gembira. Keenam, sampaikan hal positif yang diperoleh dengan belajar di sekolah dibandingkan dengan belajar di rumah. Tips orang tua menyiapkan anak menjaga diri dari COVID. Pertama, mengingatkan secara rutin tentang pentingnya protokol kesehatan. Kedua, melengkapi anak dengan alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, tisu basah sebelum menuju ke sekolah. Ketiga, mengingatkan penggunaan untuk tidak bertukar alat tulis dengan teman. 4. Mengingatkan anak mengenai gejala-gejala utama dapat diduga adanya penularan COVID-19. Kelima, berikan contoh benar dalam penerapan protokol kesehatan yang dimulai dari rumah. Keenam, mengingatkan protokol untuk selalu memakai masker. 7. Mengingatkan protokol sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. 8. Mengingatkan protokol untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan yang terakhir, mengingatkan protokol untuk menjauhi kerumunan. Berikut prinsip pelaksanaan PTM terbatas. Nah, sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, pastikan orang tua menyiapkan perlengkapan pendukung agar terhindar dari penularan COVID-19. Pertama, masker dalam jumlah yang cukup. Kedua, hand sanitizer untuk cuci tangan. Ketiga, tisu basah untuk membersihkan tangan. Keempat, memakan atau minuman yang bermanfaat bagi kesehatan. 5. Vitamin dan obat-obatan untuk tingkatkan imunitas. Keenam, peralatan makan dan minum. 7. Perlengkapan sholat pribadi. Dan yang 8, tidak bertukar alat tulis menulis bersama teman-temannya. Ibu bapak sekalian, terima kasih ya sudah mau menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini mengenai panduan persiapan tatap muka terbatas. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.